saya maunya waktu itu saya punya pokoknya unik. Saya nggak mau yang udah-udah. Biasa-biasa gitu. Betul, saya nggak mau yang Ini bukan kita ya, kalau biasa-biasa itu bukan kita. Satu, apakah kita mampu atau enggak. Kedua, kita nggak bakal tahu resultnya akan berhasil atau tidak. Kita boleh modal nekat untuk ekspor ke luar negeri, untuk penetrate ke luar negeri, tapi nggak bisa, oke, kita punya 3 rasa, tiga-tiganya aja di launch. Halo yang marketers Indonesia, jumpa lagi di acara GBM Corner Talks, bring you to the next level marketing. Kali ini saya, Wahyu Setiobudi, menemani Anda di acara Bincang-Bincang Seru. Kali ini hadir bersama kita tamu spesial kita hari ini, Adrian Polo, Head of International Marketing, Enesis Group. Wah, terima kasih Adrian. Sama-sama Pak. Adrian, ini para pendengar pemirsa kita ini banyak yang pemerhati. Nah, kalau kita bicara mengenai Binusian, ini Adrian ini Binusian tahun berapa? Saya Binusian 2015. 2015 ya, angkatan. 2015. Kalau di Binus itu kita angkatannya itu adalah angkatan lulus ya? Angkatan lulus. Yeah. Jadi saya lulusnya 2015, masuknya tuh 2011. Iya. Jadi memang begitu Binusian masuk, kita assign dengan angka lulusnya ya, untuk pengingat bahwa kamu tuh harus lulusnya 2015. Jadi nggak ada ruang untuk molor. Bener. Adrian, dulu waktu kuliah, kira-kira apa yang paling berkesan sama Adrian? Yang paling berkesan tentunya waktu itu kebetulan sekarang tuh GBM ya, Global Business Management itu dulu namanya International Marketing Pak. Kebetulan saya dulu itu angkatan pertama. Jadi waktu itu angkatan pertama, akhirnya saya passionnya itu dari dulu dari SMA emang lebih ke marketing. Dan waktu itu waktu 2011 itu memang Global Business itu lagi sesuatu yang menjadi interest saya lah, kayak gitu, karena kan mulai globalisasi dan segala macamnya. Jadi semua pengalamannya secara keseluruhan itu juga menyenangkan, dan karena kita angkatan pertama jadi masih sedikit waktu itu mahasiswanya. Jadi teman-temannya pergaulannya juga masih orangnya itu aja. Jadi kita satu angkatan tuh solid gitu. Oke. Yeah. Kalau di ini agak lain ya, jarang anak SMA itu waktu itu mikir mau marketing gitu ya. Kan SMA katanya mau jadi apa, dokter, pilot, gitu kan. Jarang orang mengatakan saya pengen marketing. Kok waktu itu Adrian udah bisa kepikiran sama marketing itu? Jadi gini, bahkan dari SMP itu sebenarnya saya tuh udah tahu saya tuh lebih ke ekonomi orangnya, bukan science sejak SMP? atau apapun. Iya. Wow, keren. Cuman waktu itu ekonomi itu kan ada akuntansi, ada hitung-hitungannya gitu. Nah dari situ SMA lebih advance, dan saya udah tahu kayaknya lebih ke marketing nih, karena saya lebih suka komunikasi persuasif, terus strategi, konsep, brand kayak gitu-gitu, dibanding kayak akuntansi, pembukuan segala macem. Kebetulan waktu itu Binus lagi buka langsung konsentrasi ke international marketing, bukan hanya manajemen aja gitu, karena kalau manajemen kan lebih umum general waktu itu. Akhirnya ya udah dari situ ya ambil risk lah, maksudnya saya sih lebih berpikir waktu itu langsung penjuruannya international marketing gitu, sama seperti inline dengan passion saya waktu itu, marketing dan globalisasi, brand, pricing strategi kayak gitu. Jadi pokoknya kalau mendengar istilah-istilah itu tuh matanya berbinar-binar ya. Betul. Apa ini gitu kan. Betul. Adrian, kalau dilihat dari perjalanan selama 4 tahun kuliah ya di Binus, di international marketing dulu, apa momen atau apa yang paling membanggakan selama 4 tahun kuliah? Momen paling membanggakan kebetulan sebenarnya ada di penghujung Pak, perjalanan saya di Binus, karena waktu itu skripsi saya tuh ikut, saya agak lupa ya nama kompetisinya, tapi salah satu kompetisi, jadi skripsi saya tuh disubmit oleh Binus sebagai perwakilan Binus untuk salah satu kayak lomba karya ilmiah. Karya ilmiah PK ada pokoknya dari dari lomba karya ilmiah. Betul, saya lupa. Terus itu jadi saya itu kan sebenarnya itu sebenarnya diseleksi di Binus dulu Pak. Iya, betul. Diseleksi di Binus dulu, akhirnya long story short saya itu ada di pokoknya saya lupa, pokoknya nggak sampai 20, kayaknya 15 dari seluruh fakultas yang ada di Binus.
Saya tuh 15 mewakili manajemen waktu itu, tapi ada lagi sekitar 3 orang atau 4 orang lainnya lah gitu. PKMAI apa namanya kalau nggak salah, saya lupa. Nah di situ surprisingly ya saya dapet gitu, saya dapet, terus sempat ada awardingnya juga gitu. Tapi waktu itu awardingnya saya udah nggak bisa hadir karena saya udah bekerja waktu itu. Jadi saya cuma dapat hadiahnya aja. Tapi achievement itu ya, achievement itu rasanya itu betul. Di situ itu saya sih nggak. Itu kan lebih ke kayak yang penting saat itu adalah goal saya adalah yang penting lulus dulu, lulus sidang udah kelar. Karena PKMAI itu mau nggak ikut, ayo ikut, ya udah ikut aja. Tapi kan waktu itu sebenarnya prioritasnya bukan untuk memenangkan kompetisi PKMAI itu. Tapi lebih ke lulus sidang dulu dan langsung kerja gitu. Tapi itu inisiatifnya oleh BINUS ya, artinya memang secara sistem BINUS itu sangat mendukung. Betul, jadi jadi bukan kita yang apply, jadi tiba-tiba saya dapat, kalau nggak salah tuh dari BINUS Maya dapat message-nya, mau kayak kita ada perlombaan karya ilmiah gitu, nanti ditandingkan di seluruh provinsi dan seluruh Indonesia gitu. Dan itu pokoknya dari ribuan sampai akhirnya ke 1000, dari 1000 berapa ratus gitu, saya udah lupa sebenarnya, tapi berapa ratus. Nah itu ada penghargaannya lah gitu. Adian sampai pada titik itu pasti skripsi itu kan ditulis dengan istilahnya itu usaha ya dan komitmen. Nah Adian ngerasain seperti apa ketika nulis itu sehingga hasilnya itu bagus dan sampai di level juara lah di ajang-ajang itu. Jadi gini, balik lagi kan karena saya ambil international marketing waktu itu, kemudian skripsinya itu saya udah tahu saya mau ambil apa temanya, yaitu consumer behavior. Tapi saya juga tahu nih consumer behavior ini agak tricky karena kadang-kadang tuh nggak bisa dikuantify secara valid lah gitu. Jadi tapi saya maunya waktu itu saya maunya pokoknya unik. Saya nggak mau yang udah-udah biasa-biasa gitu. Saya nggak mau yang ini bukan kita ya, kalau biasa-biasa itu bukan kita lah ya. Saya pokoknya dikasihnya consumer behavior, consumer behavior. Kemudian waktu saya 2011 itu tuh Instagram waktu itu ada Pet juga, ada Twitter. Itu masih tuh ada Pet zaman masih itu. Ada Pet waktu itu, masih ada BlackBerry Messenger itu tuh lagi in-innya. Dan waktu itu lagi lagi in juga. Lagi trending juga kayak orang nongkrong makan-makan gitu, terus kayak posting di sosial media. Itu tuh stepping stone-nya tuh di era saya lah, pokoknya 2011 ke bawah gitu. Nah di situ saya mikir yaudah consumer behavior berarti saya mau ambil skripsi mengenai yang dekat-dekat situ aja, daerah-daerah situ aja, mengenai ya kita aja anak muda waktu itu, anak muda di Jakarta tuh sekarang trennya lagi apa sih gitu. Terus lagi banyak kafe-kafe baru gitu kan, jadi di lingkupnya di situ-situ aja gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi secara umum ketika berkuliah tuh memang sudah ngerasain enaknya karena tahu ya apa yang mau dicari gitu ya. Dan ketika lulus pun itu menuliskan prestasi. Ini menarik sekali. Nah, Adrian setelah berkuliah terus kemudian lulus. Nah, ini pengen cerita nih karir Adrian setelah lulus dari GBM tuh seperti apa? Jadi setelah lulus GBM kebetulan alhamdulillahnya saya itu sudah keterima kerja sebelum wisuda, Pak. Oh gitu. Ya, jadi saya keterima kerja sebelum wisuda. Jadi saat wisuda itu saya udah izin dari pekerjaan lah selama 1 hari ya waktu itu di JCC waktu itu ya wisudanya. Jadi itu saya udah bekerja, itu kebetulan karena saya tahu saya suka brand, main produk gitu, branding. Jadi saya tuh udah tahu juga kalau saya tuh maunya FMCG namanya, fast moving consumer goods. Itu industrinya tuh barang makanan olahan atau home care atau personal care gitu. Nah kebetulan saya juga tahu kalau saya tuh maunya langsung ambil program MT, Management Training. Jadi waktu itu yang saya lihat, yang saya cari hanya program MT-nya aja. Sebenarnya waktu itu ada 2 industri yang saya pengen, karena kebetulan saya juga suka aviation, jadi pesawat-pesawat itu saya juga suka. Jadi airlines di Indonesia yang buka MT itu saya apply juga tuh. Tapi kebetulan yang nyangkut ini adalah salah satu perusahaan makanan lah, biskuit dan kacang-kacangan di Indonesia, lumayan terkenal. Dia buka program MT, Management Trainee, dan untuk international market. Nah ini juga saya pikir ini inline sekali dengan betul. Jadi ini yang saya kejar, ya. Waktu itu sebenarnya ada 2 pilihan. Jadi saya udah keterima di perusahaan yang satu lagi, tapi saya masih tunggu yang paling pertama ini nih, yang program MT yang ini, karena saya maunya yang ini.
Saya ingat banget sampai waktu itu saya telepon HR-nya, jadinya mau atau enggak gitu. Oh gitu ya, Iya. proaktif gitu. Jadi- Padahal kalau kita lihat di YouTube atau di mana itu orang selalu bilang hati-hati, jangan nelpon HR, Iya, kamu dikira iya, ngejar-ngejar betul, gitu. Tapi betul, enggak, itu enggak ya? betul. Enggak, saya lebih mikirnya kayak ya udah kita fair-fairan aja. Maksudnya saya udah ikutin seleksinya, sekarang bolanya ada di perusahaannya, ada di HR-nya, ya decide aja maunya iya atau enggak. Karena kan kalau misalnya enggak, jadi saya juga pilihan close, banyak. betul gitu. Tapi saya sih dalam hati waktunya, Jangan ghosting. ya jangan di ghosting. Tapi waktu itu saya mikirnya, ayolah di sini aja lah gitu. Saya udah tahu maunya di sini. Akhirnya dapet, ya udah akhirnya ya 5 tahun pertama saya di situ. Waktu itu saya setelah lulus MT itu, MT kan ini Pak kayak classroom dulu, kayak kuliah lagi sebenarnya. Banyak teori-teori tapi lebih ke real life yang di perusahaan itu. Dan gitu. case-nya sudah di Case-nya real case gitu, case-nya real case, dan itu lumayan ya berkompetisi Insightful. juga ya, Oh. betul, karena kan eliminasi setiap berapa bulan presentasi eliminasi, tapi akhirnya long story short saya lulus langsung dilempar ke Kamboja waktu itu. Kamboja. Tahun itu ya? Tahun itu, waktu itu 2015 Kamboja. Saya aja baru dengar Kamboja pada saat di perusahaan itu ada negara yang namanya Kamboja gitu. Jadi waktu itu langsung dilempar ke Kamboja untuk handle, karena kebetulan perusahaan ini tuh baru buka market di Kamboja. Jadi bener-bener dari nol. Jadi ibaratnya barangnya udah ada. Oke, sekarang nih anak-anak MT yang baru, Sekarang kalian coba- decide mau ngapain, betul gitu. Bebas ya? Bebas. Jadi bener-bener langsung Ini dikasih tiket ke sana Pak, di sana stay waktu itu kayak 3 bulan Jadi kalau dulu. ibarat tentara itu Special Force Mariner, Betul, Perintis iya, ya. betul, betul, Oke, betul. masuklah Kamboja. Masuklah Kamboja. Jadi belum termasuk sama adaptasi diri saya sendiri sama Kamboja gitu kan. Terus kan harus tinggalin teman-teman, keluarga apa segala macem. Cuman ya nama juga baru lulus waktu itu, jadi masih semangatnya masih tinggi banget. Masih tinggi sekali gitu. Jadi kenalan sama distributornya, product knowledge-nya juga kayak gimana gitu-gitu. Terus kan nggak bisa bahasa Inggris kan? Nggak bisa bahasa Inggris. Terus gimana? Oh, Ada penerjemah. tandemannya ya. Penerjemah. Oh. Jadi sama marketing manager sama sales manager yang di sana yang orang lokal. Jadi ke pasar, belusukan kali ya, mungkin ibaratnya kayak belusukan ke pasar gitu. Oh, kompetitor kita kayak gimana, isi berapa? Kalau biskuit misalnya berapa kotak sih gitu. Dia jual harga berapa sih gitu. Mulai dengan memahami dulu Memahami ya, dulu di sana tuh karakter orang. kita mapping dulu, kita tuh segmennya kemana, produk yang kita bawa ini kemana sih gitu. Terus sekarang compete-nya directnya tuh ke siapa sih gitu, kayak gitu-gitu. Seru sih Pak Oke. itu waktu itu. Kamboja. Kamboja. Selesai. Berapa tahun? Kamboja dan Laos sebenarnya. Lebih parah lagi. Iya iya tuh lebih parah lagi, itu sekitar 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Terus habis itu karena saya udah 5 tahun di sana udah mulai kayak orang lokal, saya kenal banyak orang lah. Tapi surprisingly banyak orang Indonesia juga di sana. Termasuk jadi saya kenal ada salah satu contract manager juga di perusahaan di Indonesia juga. Ternyata juga ada di Kamboja. Akhirnya dia nawarin saya, mau ikut nggak? Tapi pegang Kamboja juga, tapi beda produk. Waktu itu produknya obat-obatan. Akhirnya saya join, tapi masih di Kamboja nih, cuma beda perusahaan aja gitu. Saya join, karena saya mikir, aduh saya udah bergelut di dunia biskuit, snack, di warung-warung gitu kan. Cobain lah yang lain. Kalau misalnya obat-obatan kan farmasi, apotek, berarti Tetap kan masih FMCG juga. betul FMCG juga, tapi pasti beda. Maksudnya kalau misalnya kita jual obat-obatan kan nggak bisa yang kayak pergerakan kita untuk dari segi marketing activity itu dibatasi karena kan obat kan, betul regulasi. Nah itu juga saya mikir waktu itu coba gitu. Tapi nggak selama waktu saya pegang biskuit sebenarnya, karena saya di situ cuma 1 tahun. Karena saya diajakin sama waktu itu mantan bos saya, mantan director di perusahaan pertama saya yang biskuit ini. Yang pertama kali saya ke Kamboja itu, saya ditawarin untuk masuk perusahaan yang saya bekerja sampai sekarang. Itu namanya Enesis Group yang sekarang. Ya ini Enesis Group itu lebih, jadi yang pertama saya bawa makanan, yang kedua saya bawa obatan, yang sekarang tuh saya bawa personal care, home care, bawa beverage juga, minum-minuman gitu. Ini Nah, buat para pendengar yang belum tahu, mungkin Enesis itu mungkin
grupnya nggak sering didengar. Iya, nah Enesis Group itu sebenarnya mungkin kebanyakan teman-teman belum familiar, belum pernah dengar namanya Enesis Group itu apa. Cuman Enesis Group itu salah satu perusahaan FMCG, fast moving consumer goods di Indonesia yang produknya itu fokus ke personal care, home care kayak Sovel atau ada Force Magic yang kayak Baygon misalnya, terus ada perusahaan minuman juga Adem Sari atau Vegeta atau Amunizer gitu. Nah, saya itu diajakin sama mantan bos saya ke Enesis ini Pak untuk US perusahaan untuk market Amerika karena waktu itu Enesis baru expand ke Amerika. Sebenarnya ini tuh bukan tawaran pertama karena saya sempat tolak karena saya nggak berani karena udahlah Kamboja saya masih bisa pulang balik segala macam kan, tapi kalau ada US saya completely udah nggak tahu lah kayak gimana, pasti udah beda market. Betul. Kamboja masih Asia betul, juga. Betul. Dibanding Indonesia kita lebih secara iya, kita lebih mature lah, secara market juga lebih mature. Jadi saya benchmarknya, kan di Indonesia kayak gini ya, kita tinggal strategi yang di Indonesia aja kita pakai di Kamboja. Tapi kalau di US kan lebih advance lagi, udah beda, benar-benar beda. Jadi tawaran pertama saya tolak karena saya bukan apa-apa Pak. Saya bilang sama mantan bos saya bukan apa-apa, cuman saya takutnya saya nggak bisa deliver. Betul, saya nggak mau kayak begitu gitu. Akhirnya kayaknya setahun kemudian saya ditawarin lagi. Akhirnya saya berpikir ini tuh tawaran kedua dan saya yakin nggak banyak orang dapat tawaran kayak beginilah. Akhirnya ya udah mungkin saya bisa, maksudnya ya udah saya ambil aja gitu. Nekat sih waktu itu, lebih ke nekat kita ambil aja. Tapi juga mungkin satu tahun lebih itu untuk mendewasakan juga kan, ada pengalaman lebih banyak juga ya. Betul, karena waktu itu kan saya masih di Kamboja, terus saya yang waktu itu pegang obat-obatan, saya pikir ternyata bisa juga sih, maksudnya tinggal adaptasi aja gitu, tinggal berani atau enggak, tinggalin yang lama, ambil yang baru yang kita benar-benar nggak tahu gitu. Akhirnya saya ambil, itu benar-benar saya ambil, saya masuk, terus sekitar kayaknya 10 hari kemudian saya langsung berangkat ke US. Jadi saya di 10 hari pertama benar-benar lebih ke product knowledge, terus dokumen, visa apa segala macem, itu tuh prosesnya cepat sekali dan langsung pergi ke sana, betul, langsung jalan. Karena sebenarnya kita udah punya tim lokal waktu itu di sana, cuman tetap harus ada representasi dari Indonesia. Waktu itu lagi cari yang punya pengalaman di international market. Makanya mantan bos saya itu ngajakin saya sampai 2 kali karena dia pikir yaudah saya di Kamboja udah advance, carilah yang baru, tapi ini bakal totally different. Tapi kalau misalnya saya bisa hit, ya bagus untuk diri saya sendiri dan juga perusahaan lah kayak gitu. Akhirnya saya ambil. Itu lebih tough lagi Pak, karena ya itu cuacanya beda, waktunya beda, bener-bener jauh dari siapa-siapa. Itu faktor personal ya, secara produk juga beda, terus market beda. Di sana nggak ada yang namanya warung, bener dong, ya kan, semuanya tuh udah modern lah gitu. Betul. Terus kalau di Asia, produk di Indonesia dan produk di Kamboja itu kan kurang lebih sama, kita sama-sama tahu ternyata ada kompetitor juga ya, di kompetitor dari Indonesia. Kalau di sana kan produk Indonesia tuh nggak ada, kecuali di Asian market, di Chinatown gitu-gitu. Tapi kan saya tuh waktu itu Enesis itu mencoba untuk penetrating ke general market, bukan hanya Asian shop aja. Jadi benar-benar kompetisinya langsung ke produk-produk lokal gitu. Jadi di situ saya harus pelajarin produk-produk lokal kayak apa, trennya apa, tren di sosmednya apa. Karena kan saya bukan orang lokal. Gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia, di Asia balik lagi sebenarnya sama-sama aja, cuman kan harus diadaptasi dengan konten yang di lokal gitu. Kalau waktu itu di US tuh benar-benar beda waktu itu. Akhirnya ya sudah, itu tuh lumayan sih. Tapi kan karena saya udah mungkin saya mikir saya tuh udah punya pengalaman, harus dituntut beradaptasi sama lingkungan yang baru. Waktu di Kamboja harus cepat, jadi di US sebenarnya agak ya memang tough, cuman ya 2 minggu pertama lah, sisanya udah tetap harus moving forward gitu kan, gitu. Jadi waktu itu saya handle langsung untuk US market, representasi dari head office yang ada di Indonesia gitu. Kebetulan Enesis itu nggak hanya di US aja Pak, banyak ada di China, ada di Vietnam gitu, macam-macam. Wah, luar biasa ya, ini memang hanya untuk yang bernyali ya. Jadi para pemirsa pendengar yang ngikutin kita ini memang
salah satu kisah sukses lah ya dari dari GBM, di mana kita menghasilkan alumni yang betul-betul bisa sampai di luar negeri. Nah, ini sekarang kita coba untuk menggali konsepnya ya. Oke. Nah, Adrian, kalau misalkan ini kan tentu para penyimak dari video ini kan ada juga yang punya usaha gitu ya, terus kemudian punya produk, pengen kita dorong ke international market. Menurut Adrian gimana? Apa step-step yang perlu dilalui untuk itu? Modal yang paling pertama adalah berani dulu. Berani dulu ambil resikonya, karena pasti yang saat ini kita jalanin itu adalah comfort zone kita. Ini sebenarnya pasti kalian udah sering dengar di mana-mana, tapi itu nyata adanya karena saya ngerasain sendiri, Pak. Jadi harus berani dulu ambil resikonya, ke depannya itu seperti apa gitu loh. Harus berani ambil risiko karena kita nggak bakal tahu, satu, apakah kita mampu atau enggak, kedua, kita nggak bakal tahu resultnya akan berhasil atau tidak sebelum kita ambil action itu gitu loh. Untuk pindah misalnya, atau untuk coba penetrating ke international market. Toh juga kalau misalnya gagal misalnya, kalau gagal itu kan bukan berarti kita nggak bisa sama sekali. Mungkin timingnya, mungkin strateginya, mungkin produknya, atau mungkin pricingnya, banyak faktornya lah gitu. Ya sebenarnya berani, tapi juga harus kayak jangan modal berani doang sebenarnya. Betul, tetap ada perhitungannya, tetap ada strateginya. Berani itu satu hal, tapi cuma berani doang itu bukan hanya berani doang gitu. Dan setelah itu, kedua itu balik lagi, kita kan sebenarnya apalagi zaman sekarang ya dibanding zaman dulu, kayak simply contoh yang saya lihat itu di Kamboja itu justru Pak, negara-negara yang kalau kita bilang third country misalnya, justru perubahannya itu sangat pesat sekali gitu loh. Karena di Kamboja itu tuh waktu itu investment FDI, foreign direct investmentnya tuh Kamboja itu sangat tinggi sekali. Jadi banyak gedung-gedung tinggi, banyak mobil-mobil mewah, dan itu tuh berpengaruh terhadap balik lagi consumer behavior yang ada di Kamboja waktu itu. Jadi buying powernya lebih tinggi, mereka udah nggak mau lagi produk-produk lokal, mereka maunya tuh produk-produk yang import apa segala macam. Nah, poin dari situ adalah kita juga harus tahu, maksudnya di sana market yang mau kita penetrate itu tuh trennya lagi kayak gimana, kompetitornya seperti apa. Jadi nggak bisa tuh kayak ya produk gue as it is seperti ini, ya udah ya apa adanya kita masukin, nggak bisa kayak begitu, karena kita yang masuk ke lapangannya orang, kita yang harus blend in sama orang itu gitu. Ada balik lagi di situ juga harus berani, karena suatu produk, suatu brand kita mau sesuaikan dengan market lokal, itu kan pasti ada investmentnya. Kita bikin packaging baru, terus hire translator, iklan apa segala macam, itu kan investment semua. Balik lagi ke poin awal, harus berani invest di situ. Kan kalau misalnya goal, ya bagus. Kalau misalnya nggak goal, ya kita harus dipikirin lagi apa nih, kenapa kita nggak berhasil gitu. Proses learningnya ya. Betul. Jadi berani itu satu hal, tapi berani aja tuh nggak cukup. Kita tetap harus pinter-pinter dalam langkah lah. Jadi harus tahu, kita tahu apa yang step-step apa yang mau kita ambil. Nggak cuma kayak udahlah nekat aja berani masuk, nggak bisa kayak begitu. Justru chance untuk nggak berhasilnya tuh ada di situ gitu. Bahkan sebenarnya at the other side, sebenarnya kita tahu kayaknya nggak bakalan sukses deh kalau cuma modal berani doang gitu. Nggak bisa modal nekat doang, tapi tetap harus sesuaikan produk kita, pricing apa segala macam dari segi produk ke market yang di lokal gitu. Kalau kita bicara tentang menyesuaikan ya, customization our products tuh di pasar internasional itu, seberapa besar dia harus disesuaikan tuh Adrian? Karena kan kalau misalkan nanti masuk ke beberapa negara kan pasti kita pengennya itu ada semacam kontrol ya, standar gitu ya. Sementara untuk masuk kita harus melakukan customization. Seberapa jauh customization itu perlu kita lakukan? Ya, customization itu nggak harus juga dalam tahap yang advance sih Pak ya, karena memang balik lagi itu investment dan nggak semua orang bisa dari segi financial sebenarnya untuk bisa invest langsung gitu secara eksponensial. Cuman at least kita tahu dulu pemetaannya, mapping market di lokal itu seperti apa. Contohnya, ini saya contoh real pengalaman saya aja ya, supaya kita lebih gampang belajarnya. Jadi misalnya waktu itu di Kamboja itu saya bawa biskuit kan dari Indonesia, otomatis
dalam packagingnya itu bahasanya tuh bahasa Indonesia, betul kan gitu. Nah ibaratnya di biskuit itu kalau misalnya saya ganti packagingnya langsung dibanding itu cost-nya akan jauh lebih mahal dibanding saya harus pasang stiker bahasa lokal. Tempel aja stikernya. Dan kebetulan di situ saya harus pelajari juga regulasinya, harus nggak sih pakai bahasa lokal. Nah waktu itu Kamboja belum, karena dia lagi open-opennya lah gitu loh. Akhirnya dari segi cost ternyata lebih murah untuk pasang stiker langsung. Oke, kita pasang stiker langsung di situ gitu. Kemudian dari segi rasa misalnya, oke, kita ada consumer research juga tuh. Misalnya kalau biskuit kalian sukanya rasa apa sih? Keju, coklat, apa segala macam. Itu tuh kita ada timnya tuh untuk consumer research kayak gitu. Kira-kira mereka tuh suka format biskuit seperti apa, rasanya seperti apa, gitu-gitu. Misalnya nih, balik lagi kita sama-sama Asia, pasti nggak jauh-jauh dari apa yang kita punya di Indonesia. Waktu itu tuh hasilnya adalah keju sebenarnya. Nah keju itu kita udah punya, saya udah punya. Akhirnya itu kan sebenarnya data itu saya pakai untuk decide produk mana yang harus saya launch duluan. Karena kita nggak bisa main launch aja. Balik lagi kan, kita nggak bisa. Kita boleh modal nekat untuk ekspor ke luar negeri, untuk penetrate ke luar negeri, tapi nggak bisa. Oke, kita punya 3 rasa, 3-3-nya aja di launch. Nggak bisa kayak begitu. Justru harus ada backgroundnya juga. Kayak misalnya saya mau launch, yaudah yang keju. Kenapa yang keju? Soalnya data dari consumer testnya seperti ini A, B, C, D gitu. Jadi saya harus ada base-nya gitu. Jadi reasoningnya itu mesti harus ada itu. Terus kalau misalnya dari situ kan, itu sebenarnya udah eliminate cost kalau dibanding saya modal nekat aja ya dalam tanda kutip, launch aja semuanya. Kalau misalnya saya punya coklat, ternyata coklat orang Kamboja nggak makan coklat, itu bakal jadi nggak laku, bakal jadi cost juga buat saya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya nggak harus sophisticated kayak kita ngomongin iklan, nggak sebenarnya nggak. Kalau ini kita bicara launch produk ya, nggak langsung ngomongin iklan sebenarnya. Yang penting kita bisa blend in dulu sama pasar lokal. Sebenarnya kuncinya adalah at least untuk FMCG industri ya. Kuncinya adalah yang penting toko-toko di lokal mau ambil dulu, mau beli dulu, karena kita nggak, memang betul kita target consumernya tuh si end consumer ini, cuman kita nggak bakal bisa make profit atau misalnya consumer tuh nggak bakal bisa beli kalau misalnya tidak dijual, bener dong, ya kan? Jadi kuncinya juga harus ada yang mau jual, gitu. Jadi dari segi profit hitung-hitungan profitnya buat yang jual kita juga harus hitung gitu. Konsep distribusi ini kan yang termasuk yang salah satu yang paling challenging ya kalau misalkan kita masuk ke negara lain gitu betul. Karena kalau di Indonesia kita bisa melihat itu jaringan kita tuh luas ya, tapi begitu kita masuk ke sana tuh jaringannya kita masih belum tahu. Gimana cara kita memetakan jaringan distribusi di sana itu? Nah, kebetulan saya balik lagi dengan pengalaman saya pribadi ya. Jadi karena ini saya tuh benar-benar saya merasa at some point ini kok perusahaan tiba-tiba ngebuang saya ke market yang baru tanpa ya udah saya harus ngapain nih gitu. Jadi waktu itu kondisinya adalah ada satu distributor untuk distribusi produk ya. Jadi di situ saya karena masih fresh-freshnya dari MT, bahkan saya belajar tuh mengenai distribusi yang ada di Indonesia apa segala macam. Jadi ya strategi yang saya dapat dari kelas waktu itu saya coba aplikasikan langsung gitu loh. Nah, ilmunya memang cuma itu ya. Ilmunya waktu itu di situ, dan karena kuncinya adalah kalau waktu saya waktu itu adalah sering-sering ke pasar, sering-sering lihat. Balik lagi mengamati kompetitor tuh kayak gimana sih model bisnis modelnya. Sesimpel mereka tuh naik motor atau pakai truk. Kenapa pakai truk gitu loh? Karena misalnya mereka cuma ke pasar-pasar yang besar aja. Kenapa pakai motor? Karena mereka nggak ke grosir-grosir, lebih ke retail gitu. Kalau kayak gitu, emangnya cost-nya berapa sih? Kayak gitu-gitulah. Terus kita juga ada hitung-hitungannya. Jadi untuk kuncinya kalau misalnya kita mau penetrate ke international market adalah ada di national distributornya dulu gitu loh. Pastikan national distributornya itu punya pengalaman, terus punya tim yang besar. Pengalamannya untuk bawa produk yang kita bawa sekarang juga besar. Karena apa? Karena distributor obat-obatan sama distributor biskuit itu bisa berbeda. Karena kan pasti jaringan
toko-tokonya beda dong, ya kan? Kita nggak mungkin kita bawa produk terus kita kerjasama distributor obat-obatan yang ada biskuit kita dijual di apotik, ya kan? Beda gitu. Ya, kecuali memang kita secara brand memang maunya begitu positioningnya, begitu. Kalau ini biskuit yang sehat apa segala macam no sugar bisa jadi. Balik lagi ke kita, makanya kita harus tahu produk konsepnya itu seperti apa, terus brand kita tuh seperti apa, brand konsepnya seperti apa gitu. Wah, menarik sekali nih ya, Adrian, kita ngomong bisa 1 jam nggak kerasa nih kalau kita kita lanjutin ya. Nah, Adrian ini kalau misalkan ini kan banyak teman-teman SMA yang nonton juga gitu. Menurut Adrian ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang mau masuk ke marketing atau pengen mendalami international marketing gitu? Apa yang perlu mereka perhatikan? Marketing dan international marketing kita harus tahu. Sebagai mungkin Gen Z ya sekarang. Gen Z itu sekarang itu kita harus mau nggak mau harus ikut yang namanya tren di global itu seperti apa, karena saat kita udah di dunia pekerjaan tuh kita akan sadar sebenarnya di negara, gak usah jauh-jauh global ya, negara tetangga tuh sebenarnya trennya seperti apa sih. Kita akan sadar kita tuh ada di poin mana di saat orang lain tuh poin di mana gitu. Kita bisa compare sama orang lain, tapi dari sekarang dari SMA itu kita udah harus melek terhadap kayak tren di global itu seperti apalah gitu. Dan kalau dari segi marketing, main produk itu fun kok misalnya. Kalau naik brand juga fun, karena dari situ creativity kita tuh keluar, semuanya strategi, konsep itu keluar. Nah, kayak saya pengalaman pribadi lagi nih ya. Karena saya ngerasa saya dari yang tadi saya bilang SMP itu tuh saya udah tahu, saya udah suka konsep, strategi dibanding hitung-hitungan gitu kan, kayak scientific gitu, fisika, kimia itu saya nggak suka. Jadi sebenarnya pasti ada deep down buat teman-teman sekalian tuh pasti deep down udah tahu kalian tuh sebenarnya interestnya tuh apa. Cuman mungkin masih samar-samar. Diperhatiin aja kira-kira dari segi pelajaran lebih kemana sih passionnya. Dan kalau misalnya kayak waktu itu saya ekonomi bisa bagus nggak sih gitu di sana, bisa lebih mendalami nggak sih, bisa lebih master di situ nggak sih, itu sih. Mungkin memang masih samar-samar, cuman kalau misalnya kita kayak coba mendalami diri sendiri, tahu maunya apa, pasti ada satu atau dua hal yang kita mau, pasti ada. Ya, aku tahu yang ku mau lah intinya gitu ya, dan yakin betul. Gitu pada pilihan pribadi gitu ya. Banyak orang ngomong ini lebih baik, tapi yang paling tahu diri kita sendiri. Dan pasti, umur-umur segitu pasti banyak influence dari orang tua, dari teman-teman. Itu baik untuk kita serap sebagai pertimbangan aja. Karena yang jalanin tuh kita, maksudnya kita jangan sampai nanti kita udah di tengah jalan, let's say kita kuliah ambil jurusan A, tapi di tengah jalan kita, kayaknya gue nggak bisa deh, segala macem gitu tuh, ya makanya harus yakin sama diri sendiri gitu loh. Jangan juga banyak juga orang kayak, gue tuh karena nggak bisa decide apa segala macem, pasti bisa, karena ini tuh kita yang jalanin, dan ini tuh, kalau saya waktu itu mikirnya gini Pak, kayak kalau saya udah kecemplung di marketing, saya nggak boleh nyebrang ke industri lain, baik dari segi baik dari kuliah maupun pekerjaan. Karena balik lagi ke poin yang saya sebelumnya, kalau kita udah ambil satu bidang, usahakan kita ya udah master di bidang itu. Jangan ambil coba A, coba B, coba C, cuman jadinya nggak master tiga-tiganya. Mendingan yang kita udah decide, dalamin aja di situ. Oke, ini menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Adrian, terima kasih sudah menemani para pemirsa kita itu ya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi bagi teman-teman SMA terutama yang punya keinginan untuk masuk ke jurusan marketing, jangan ragu-ragu. Ya, setelah mendengarkan cerita-cerita Adrian tadi, seru kok ya, seru dan banyak tantangannya dan banyak cerita-ceritanya nanti kalau kita masuk. Baik, ya kita akhiri saja sesi ini. Sukses selalu buat kita semua. Kita jumpa lagi di kesempatan yang mendatang. Sampai jumpa.